إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، معاشر المسلمين جماعة صلاة الجمعة rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini tidak lupa khatib mengingatkan kepada diri khatib sendiri dan juga kepada kita sekalian agar tidak henti-hentinya kita selalu menjaga dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik di saat kita berada di antara keramaian maupun dikala kita seorang diri. Takwa secara lahir dan batin. Ma'asyiral muslimin, seringkali dalam kehidupan kita ada rasa berat untuk beribadah, ada rasa malas untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin melaksanakan salat rasanya berat, ingin berpuasa rasanya tidak kuat, ingin membaca Al-Quran terkadang malas dan sebagainya, terkadang disibukkan dengan kesibukan dunia. Ikhwah sekalian, terkadang pula dan sering kali kita merasa aman dengan kelalaian kita. Kita merasa tenang-tenang saja dengan kemalasan kita, seolah-olah kita masih akan hidup 1000 tahun lagi, seolah-olah maut masih jauh dari diri kita. Padahal ikhwah sekalian, kematian bisa datang kapan saja. Maut tidak memilih antara yang tua dan muda. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran. Tahukah kita saat ini kita hidup di dunia adalah kesempatan untuk kita beramal, kesempatan kita untuk bertobat dari segala kesalahan kita. Namun apabila maut telah menjemput, tidak ada lagi amal. Yang ada adalah jaza, yang menanti adalah pembalasan. Baik pembalasan yang baik ataupun pembalasan yang buruk, siksa dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwah sekalian, di antara hal yang akan membantu untuk menghilangkan rasa berat untuk beribadah, untuk menyingkirkan rasa malas untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaknya kita banyak mengingat kematian. Hendaknya kita hadirkan di dalam diri kita bahwa maut
sudah dekat dengan kita. Tidak tahu kita apa yang akan terjadi. Mungkin nanti sore, mungkin besok pagi malaikat maut bisa datang kapan saja. Karena segala sesuatu telah ditentukan ajalnya. Apabila ajalnya telah tiba, tidak akan bisa dimajukan ataupun diundur sedikit pun juga. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang akan membuat kita menghadirkan rasa takut, menghilangkan kemalasan dalam beribadah, yaitu kita menyadari dan mengetahui apa yang akan terjadi ketika maut menjemput kita. Ikhwah sekalian, ketika seorang hamba, seorang manusia akan datang ajalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang sangat panjang yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dan yang lainnya, dinyatakan sahih oleh Al-Imam Al-Hakim dan disepakati oleh Al-Imam Az-Zahabi, juga dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya secara maknanya ketika seorang hamba mendekati ajalnya, maka para malaikat turun. Para malaikat dari langit turun dan mereka duduk di dekat orang yang akan meninggal tersebut sejauh mata memandang. Jika kita termasuk orang yang beriman, maka para malaikat itu datang dengan wajah yang putih bercahaya. Akan tetapi bagi orang-orang yang kafir atau orang-orang yang fajir, kata Nabi SAW, orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka para malaikat yang turun, muka mereka hitam, tampang mereka keras. Mereka duduk sepanjang mata memandang. Kemudian datanglah malaikat maut kepada kita dan mengatakan, jika ia termasuk orang-orang yang beriman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan-Nya. Kemudian ruh kita seandainya termasuk orang-orang yang beriman akan mengalir dengan lembut, mengalir dengan lancar seperti air yang mengalir keluar dari wadah atau botol minum. Kemudian para malaikat yang telah menanti mengambil ruh kita, mengkafaninya dengan kafan yang dibawa dari surga. Kemudian kita akan dibawa naik ke langit dengan mengeluarkan aroma yang wangi, melebihi aroma wangi kasturi yang ada di dunia. Ini kalau orang yang beriman, jamaah. Akan tetapi kalaulah kita, na'udzubillah, termasuk orang-orang kafir atau orang-orang yang banyak berbuat dosa, maka apa kata malaikat maut, ya ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab. Wahai jiwa yang keji, keluarlah menuju murka dan kemarahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ruh tersebut akan dicabut dengan keras. Rasulullah mengatakan seperti kain wol yang basah yang di dalamnya ada tangkai atau tongkat yang berduri, kemudian ditarik dengan keras, maka dia akan memutus dan mencabik-cabik wol tersebut. Demikianlah ruh orang yang berdosa ketika dicabut dengan keras, putus dan tercabik-cabik urat darah, urat-uratnya dan syaraf-syarafnya. Pedihnya tidak terbayangkan, sakitnya tidak tertahankan. Kondisi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala demikian mengerikan. Ini awal ketika seorang didatangi oleh maut, ketika dijemput oleh kematian. Maka setelah itu ruhnya akan dibawa ke langit. Kalau dia orang yang beriman, dibukakan pintu-pintu langit,
Akan tetapi bagi orang-orang yang berdosa, banyak berbuat dosa, pintu langit tidak dibukakan, kemudian ruhnya dihempaskan kembali ke jasadnya. Ketika orang-orang yang menguburkannya mulai meninggalkan pekuburan, ia bisa mendengarkan langkah sendal mereka. Di tempat yang sunyi, tempat yang asing, kita sendirian di sana, kemudian datanglah dua orang malaikat, Munkar dan Nakir. Rasulullah mengatakan dua malaikat ini syadidul intihar, bukan malaikat yang lembut yang bertanya dengan nada yang tenang, akan tapi dengan bentakan yang keras. Dia mendatangi kita, mendudukkan kita, kemudian bertanya, man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Semua orang mungkin pernah tahu jawaban dari pertanyaan ini, akan tetapi di sana bukan ilmu kita yang menentukan kita bisa menjawab atau tidak, akan tetapi amal kita. Apakah dia amal yang soleh ataukah amal yang buruk akan menyebabkan kita bisa menjawab ataukah tidak. Jika kita termasuk orang yang beriman, maka kita akan dimudahkan Allah, diteguhkan oleh Allah. Kita akan menjawab, Rabbi Allah wa diniyal Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbku, Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akan dibukakan bagi kita pintu yang kita bisa melihat tempat kita di surga kelak. Kemudian akan datang sesosok makhluk yang bagus rupanya, wangi baunya, yang merupakan perwujudan amal soleh kita. Dia akan menemani kita di sana. Kemudian kita akan bisa mencium aroma surga, wanginya surga dari pintu tersebut. Kemudian dilapangkan kuburan kita sejauh mata memandang. Akan tetapi ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa yang terjadi dengan orang-orang yang kafir, orang-orang yang banyak berbuat maksiat, ketika dia ditanya, man rabbuk, apa jawabannya? Jawaban dia, la adri. Aku tidak tahu. Ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? La adri, aku tidak tahu. Kemudian ditanya lagi tentang Nabi Muhammad SAW, man hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? La adri. Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Lagi-lagi dia menjawab terbata-bata, aku tidak tahu. Kemudian didatangkan kepadanya sesosok makhluk yang buta, bisu, tuli, dengan membawa pentungan dari besi. Kata Nabi SAW, seandainya pentungan itu dipukulkan ke gunung, niscaya gunung akan hancur. Maka dia dipukul dengan sekali pukulan yang membuat tubuhnya hancur, menjadi debu, menjadi tanah. Kemudian dia berteriak dengan teriakan yang sangat mengerikan, yang didengar oleh seluruh segala sesuatu kecuali jin dan manusia. Pohon mendengarnya, binatang-binatang mendengarnya, hanya manusia dan jin yang tidak mendengarnya. Kemudian didatangkan kepadanya sesosok makhluk yang jelek rupanya, bau, busuk baunya, perwujudan dari amal-amal keburukannya yang akan menemani dia di tempat yang sepi, di sendirian. Kemudian kuburnya disempitkan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai tulang-tulang rusuknya bersatu, bertemu karena tergencat oleh kuburnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ikhwas sekalian, demikian sekilas kengerian yang akan kita hadapi seandainya maut menjemput kita. Ketika kita diantarkan
ke liang kubur kita, liang sempit yang hanya cukup untuk membaringkan tubuh kita, lubang kubur yang tidak membedakan antara orang yang mulia dan orang yang hina, yang di sana hanya ada dua kemungkinan yang kita dapati. Bisa jadi taman di antara taman-taman surga, atau lubang di antara lubang-lubang neraka. Maka orang yang berbuat dosa akan dibukakan baginya pintu, sehingga dia bisa melihat tempatnya kelak di neraka, sehingga dia ketakutan dan dia memohon kepada Allah, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan sampai terjadi hari kiamat, karena ketika kiamat tiba maka dia akan masuk menempati tempatnya di neraka. Na'udzubillah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, ikhwah sekalian, azani Allah wa iyyakum. Salah seorang sahabat yang mulia, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apabila teringat tentang kubur, tentang azab kubur, maka dia menangis. Dia menangis karena takut terhadap azab kubur. Ketika ditanyakan kepadanya mengenai hal itu, apa kata sahabat yang mulia ini? Innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru min, wa illam yanju minhu fama ba'dahu ashaddu min. Sesungguhnya kubur, alam kubur adalah tempat persinggahan pertama kita di alam akhirat. Kalau kita selamat di alam kubur, maka yang setelahnya akan lebih gampang lagi, lebih mudah lagi. Akan tetapi kalau kita tidak selamat di alam kubur, artinya kita disiksa, diazab di dalam kubur, maka yang setelahnya jauh lebih mengerikan, jauh lebih berat lagi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita agar kita selalu berdoa dalam salat kita. Sebelum kita salam, setelah kita membaca tasyahud, sebelum salam kita dianjurkan membaca doa berlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam dan dari azab kubur, dari fitnah hidup dan kematian, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, digolongkan termasuk hamba-hambanya yang beriman, dimudahkan oleh Allah ketika sakaratul maut, dikaruniai dengan husnul khatimah, dilindungi dari azab kubur, dan dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.